Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara podcast ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kami, diantaranya saya sendiri Muhammad Syafir Ridha Robbi sebagai moderator atau MC. Kemudian Muhammad Ridho Fauzan sebagai content creator. Yang ketiga, Farhan Taufik Rahmat sebagai content creator. Yang keempat, MH Ainul Ahkam sebagai narasumber. Dan yang terakhir, Maula Faris Dapa sebagai video editor. Apa kabar para pendengar podcast kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Di sini saya bersama teman-teman narasumber yang ahli di bidangnya mengajak untuk bergabung dalam podcast kami yang bermanfaat ini. Kami akan membahas secara singkat topik mengenai tentang bank syariah. Baik dari pengertian bank syariah itu sendiri, sejarah, dasar hukum, produk-produk bank syariah, operasional bank syariah, dan praktik bank syariah beserta kesimpulannya. Mari para pendengar podcast sekalian untuk menyimak acara podcast ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dari narasumber yang akan kami sampaikan, yang pertama saya akan bertanya kepada saudara Ridho Fauzan, apa pengertian bank syariah secara umum dan sejarah singkat bank syariah itu sendiri. Baik, kepada saudara Ridho Fauzan dipersilahkan. Terima kasih kepada Sauki atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fauzan. Di sini saya akan ngebahas pengertian bank syariah secara umum dan sejarah singkat bank syariah. Yang pertama, di sini saya akan ngebahas pengertian bank syariah, yaitu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Bank syariah menghindari riba, gharar, maisir, dan haram dalam kegiatan bisnisnya. Bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Bank syariah juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam bertransaksi dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi yang halal dan berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua, sejarah bank syariah. Sejarah bank syariah bermula pada tahun 1963 di Midgram, Mesir dengan berdirinya Bank Nasir Social Bank yang pertama kali menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Pada tahun 1975, Sudan menjadi negara pertama yang memiliki bank syariah secara resmi dengan berdirinya Bank Sudan. Kemudian pada tahun 1977, Dubai Islamic Bank didirikan di Uni Emirat Arab dan menjadi bank syariah pertama yang menggunakan nama Islamic di namanya. Di Malaysia yang berdiri Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983. Di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dengan dukungan dari pemerintahan Indonesia dan lembaga dana tabungan haji serta beberapa bank asing pada tahun 1990-an. Bank syariah semakin dikenal di dunia internasional dengan berdirinya Islamic Development Bank atau bisa disingkat dengan IDB yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi, dan menjadi bank syariah multinasional pertama yang mempromosikan pengembangan ekonomi berbasis syariah di seluruh dunia. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan syariah pun ditetapkan sebagai salah satu sistem perbankan yang digunakan di Indonesia, yaitu dual banking system. Setelah berdirinya Bank Muamalat, beberapa bank syariah lainnya mulai berdiri di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999
Bank Danamon Syariah pada tahun 2008 dan Bank BNI Syariah pada tahun 2010. Produk-produk bank syariah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dengan dibuatnya payung hukum tentang bank syariah, pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator keuangan di Indonesia mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank konvensional untuk memiliki unit usaha syariah. Jadi mungkin segitu aja dari pengertian bank syariah secara umum dan sejarahnya. Langsung balik lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ridho Fauzan yang telah memaparkan materinya. Yang kedua, saya akan bertanya kepada Saudara Farhan mengenai bagaimana dasar hukum bank syariah dan produk-produk bank syariah. Baik, terima kasih kepada Saudara Syauki yang telah memperkenankan saya untuk membahas pembahasan selanjutnya. Di sini saya Farhan Taufik Rahman akan membahas tentang dasar hukum di bank syariah. Dasar hukum bank syariah adalah syariat Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, prinsip-prinsip hukum Islam mengatur bahwa transaksi keuangan harus mengikuti ketentuan syariah yang melarang riba, bunga, atau spekulasi dan praktik-praktik yang tidak adil. Nah, di Indonesia sendiri, dasar hukum bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Nah, tentang pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah. Nah, kedua peraturan ini mengatur tentang prinsip-prinsip operasional bank syariah, regulasi dan pengawasan perbankan syariah oleh Bank Indonesia, dan pelindung konsumen perbankan syariah. Nah, selain itu, terdapat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang menjadi dasar bagi bank syariah dalam mengembangkan produk dan layanan perbankannya. Dan Fatwa DSN MUI memberikan panduan tentang kehalalan dan kebolehan suatu produk atau layanan perbankan syariah tersebut. Nah, yang kedua, di sini ada produk-produk bank syariah. Ada beberapa macam produk-produk bank syariah sendiri. Nah, pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah ini adalah rekening tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nasabah dapat memperoleh keuntungan berupa bagi hasil atau profit sharing dari dana yang disimpan. Nah, yang kedua, deposit syariah. Deposito syariah. Nah, deposito syariah adalah produk simpanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan berupa bagi hasil atau profit sharing sesuai dengan persentase yang telah disepakati di awal. Nah, yang ketiga, pembiayaan syariah atau pembiayaan syariah ini adalah produk pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti pembiayaan rumah, mobil, pendidikan, dan lain-lainnya. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah adalah berupa bagi hasil atau profit sharing. Yang keempat, kartu kredit syariah. Nah, kartu kredit syariah adalah produk kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah, nasabah tidak dikenakan biaya atau bunga atau denda keterlambatan pembayaran, namun dikenakan biaya administrasi saja. Yang kelima ini ada investasi syariah. Investasi syariah adalah produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, nasabah dapat memilih berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang telah disaring sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, produk yang keenam ini adalah asuransi syariah. Asuransi syariah adalah produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nasabah dapat memperoleh perlindungan dari risiko seperti kecelakaan, kematian, dan lain-lain dengan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil atau profit sharing juga. Nah, produk yang ketujuh yaitu jasa pengiriman uang. Jasa pengiriman uang syariah adalah produk layanan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.
nasabah dapat mengirimkan dan menerima uang dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, seperti dengan menggunakan jasa wakalah atau pengelolaan uang atas nama nasabah. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Nanda Syauqi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Farhan Taufik Rahman yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pembahasan bank syariah berikutnya oleh Saudara MH Ainul Ahkam, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Syauqi yang telah memberikan waktunya kepada kami. Saya di sini MH Ainul Ahkam yang akan menjelaskan mengenai operasional dan juga praktek-praktek dalam bank syariah. Gimana ketika perbankan syariah kita lihat di sini masih banyak kritik-kritik dan juga saran dari orang-orang, terutama ketika kita lihat dalam praktek nyata atau real dalam perbankan syariah. Ini masih banyak praktek yang masih belum sesuai dengan syariah. Bisa dari akad dan juga syarat-syarat ataupun itu yang lain. Maka dalam operasionalnya sendiri atau dalam prakteknya sendiri di sini perlu adanya istilahnya pelatihan-pelatihan atau kontrol untuk para karyawan-karyawan tersebut, sehingga para karyawan melakukan hal-hal praktek dalam perbankan syariah tersebut istilahnya sesuai dengan syariah. Terus juga gimana perbankan syariah sekiranya maju sebagaimana bank konvensional. Menurut kami sendiri untuk bank syariah di sini sekiranya maju harus fleksibel, artinya harus mengikuti tren atau ketentuan-ketentuan yang memang sudah menjadi dominan di masyarakat, menjadi kebutuhan para konsumen atau nasabah di sini, sehingga para nasabah tertarik untuk bertransaksi di dalam bank syariah. Tapi tidak sampai melepas prinsip-prinsip syariah yang ada. Artinya kalau kita lihat dari kaidah fikih dalam al-aslu fil muamalah itu musamahah. Jadi di dalam al-aslu fil muamalah itu al-ibahah. Jadi di dalam praktek muamalah itu asalnya itu diperbolehkan. Illa yadullu dalil ala tahrimihi, kecuali memang sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut haram. Artinya dalam muamalah ini lebih fleksibel daripada ibadah. Jadi untuk perbankan syariah sendiri bisa melakukan transformasi atau melakukan pemberbaruan sekiranya memang sesuai dengan kebutuhan atau yang diinginkan oleh para nasabah, sehingga peminatnya masih banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saran dan kritiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Saudara Syauqi. Kami kembalikan waktunya kepada moderator Saudara Syauqi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara MH yang telah memaparkan materinya. Demikian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.